Hai sahabat semuanya, jumpa lagi di channel Bunda Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya nggak berada di rumah ya, jadi saya coba mengajak jalan-jalan sahabat semuanya. Ini kita berada di lokasi tambak. Ayo. Ini ada pohon apa ini? Kayak bakau ya, yang rimbun di tambak. Coba ambil tas dulu. Ini kita mencoba kali ini melihat kegiatan petani tambak. Ini coba kita lihat air tambaknya. Bening ya, bening. Agak sedikit hijau dan kuning karena memang agak sedikit siang ya. Jadi kita coba mengikuti kegiatan petani tambak dalam rangka panen udang. Jadi nanti kita coba lihat bagaimana cara petani ngambil udang dengan cara dijala. Jadi ada dua alternatif pengambilan ikan di tambak. Ini namanya Pak Kasmadi. Nah, ini jala dilempar. Di setiap tepi jala itu ada beban sehingga dia sampai bisa turun ke dasar tanah tambaknya. Maka di tengahnya ada ruang yang isinya perangkap ikan. Nah itu, jadi di tengahnya itu pasti nanti dapat ikan. Nah, angkat Pak Kasmadi. Nah, ini udangnya ya, agak lumayan besar-besar dan warnanya putih seger. Nah, ini udang tambak, namanya udang fanami. Mohon Pak Kasmadi ditaruh. Nah, lepas diambil, nah dikasih pakan lagi supaya ikannya diberi makan biar nanti ngumpul di sini lagi. Kita coba ikuti proses jala yang kedua. Ya, bukan yang kedua sih, sudah beberapa kali di jala ini. Senang ya kalau kita panen karena kita tinggal ambil udangnya. Tapi bagaimana petani membuat udang itu menjadi besar, itu yang susah prosesnya. Nah, ini udangnya dilepas ya dari jaringnya, dikeluarkan ikannya, udangnya dari jalannya. Ini jaring penangkap ikan jala. Apa tuh Cak Kasmadi niki jaring ini joloi abot nggih? Waduh, 5 kilo. Jadi jalannya ini 5 kilo sahabat semuanya. Agak lumayan berat kalau dilempar, itu butuh tenaga yang agak lumayan kuat. Dan ini masih bercampur lumpur udangnya. Nah, setiap jala yang beratnya 5 kilo hasilnya segini ya, hampir sekitar 2 kilo. Nah, ini sama lumpurnya, jadi nanti dibersihkan lagi. Ini mulai jala lagi, dilempar. 1 2 Nah, iya. Ini caranya seperti membuat martabak ya. Jadi pakai dilempar begini, kayak melempar bahan tepung martabak di panggangan. Jadi air yang bening seperti ini tidak menjamin ikan sehat. Ini dipanen karena
udangnya memang ada beberapa yang sudah mati dan warnanya merah, sehingga khawatir virus ini menular, maka semuanya harus diambil. Inilah kerugian petani tradisional. Dia tidak bisa mendeteksi gimana air itu bagus apa enggak. Jadi cirinya kalau sudah ada yang mati berarti air sudah tercemar virus, sehingga harus diamankan, semuanya harus dipanen. Tidak peduli panennya itu nanti dapatnya kecil-kecil seperti ini. Harusnya kalau yang sukses itu besar baru dipanen. Tapi karena ini sesuatu hal, karena penyakit, ada yang sudah tertular virus, maka harus dipanen terpaksa. Dan kalau yang seperti ini, petani rugi. Harusnya 1 kilo dia bisa dapat, isinya itu hanya 25 biji, tapi kalau kondisi kecil seperti ini 1 kilo isinya hampir 50 ya, jadi sayang sekali. Harganya jadi mungkin ada yang bisa sih 100 ya kalau kecil-kecil itu, dan harganya juga berbeda. Kalau udang faname yang besar itu harganya per kilo bisa 80.000, bisa kurang lebihnya naik 90.000, bisa juga 100.000 kalau kondisi harga baik. Nah, di kondisi pandemi COVID ini ada beberapa petani tradisional ini yang juga terdampak COVID ya, jadi harga panen dijual itu kemudian harganya menjadi turun. Jadi karena memang dijual di pasar juga sepi ya, seperti pedagang sayur lah, ketika masa panen mestinya menghasilkan uang banyak, namun karena pasar dan marketnya tidak lagi mensupport, maka harganya menjadi turun. Nah itulah, jadi petani juga terkena dampak COVID karena harga jualnya tidak seperti hari-hari biasa normal. Sudah ke berapa ini Pak Kasmadi ini menjala ini ya, bisa jadi mungkin sampai sore atau bahkan sampai maghrib ya. Inilah kerjaan sesungguhnya para petani tambak. Jadi memang cara seperti ini memakan tenaga ya. Cuma dalam kondisi air sebanyak ini mungkin tidak mungkin ya kita kurangkan airnya, atau kalau dalam bahasa Jawa disat ya. Karena masih ada beberapa ikan di dalam tambak ini. Ada bandeng, ada mujair, ada udang, terus ada apa lagi, dan itu tidak semuanya kita ambil. Jadi kalau kita nanti dapat bandeng itu kita kembalikan lagi ya. Jadi karena yang terkena virus ini adalah udang saja, maka hanya udang yang kita ambil. Nah ini seperti ini ya, Masya Allah berat ya Bun. Kasih makan lagi. Nah. Dan menjala ini tidak hanya cukup 1-10 kali, tapi sampai diperkirakan udang itu sudah habis. Sampai habisnya ikan udang itu baru selesai nanti dijala. Karena kalau tidak, udang itu bisa mati semua. Saya tidak tahu bagaimana tekniknya menjadi petani tambak, tapi saya mengikuti kegiatan-kegiatan besarnya aja seperti ini. Jadi coba saya sampaikan supaya ada knowledge baru bagi sahabat semuanya. Barangkali ini ada tambahan ilmu ya, sharing ilmu saja. Tapi kalau urusan detail bagaimana tambak bisa jadi bagus, bagaimana pH air yang bagus, bagaimana benih itu bisa menjadi cepat besar, mungkin saya kurang detail ya di bidang itu. Tapi saya coba menyampaikan menjadi ini saja. Jadi ini coba saya sampaikan di video ini karena memang ini mendadak ya. Jadi penjalaan ini dilakukan mendadak karena memang dilihat beberapa udang sudah ada yang mati, maka cepat-cepatlah harus diambil semuanya udang itu ya. Jadi ini anggaplah kegiatan panen kita yang gagal di periode yang sudah ditetapkan, mestinya bukan sekarang panennya, mestinya mungkin setengah bulan lagi atau 1 bulan lagi sudah dipanen, tapi ternyata ini keterpaksaan, maka sudah harus diambil. Dan dalam kondisi udang yang masih setengah besar atau dalam kondisi udang yang masih remaja ya, agak kecil. Jadi inilah kerugiannya para petani tambak.
virus corona ya, virusnya air. Nggak tahu datangnya dari mana, bisa juga dari burung yang makan ikan di tambak, bisa juga dari air sungai ya, kali yang sudah tercemar, atau bisa jadi tambak sekitar. Nah, cepat sekali virus itu. Kalau sudah terkena satu, biasanya satu blok ya, satu kompleks, satu bidang itu terkena semuanya. Dan ini coba kita lihat lagi ya, melempar lagi jalannya. Ditarik, mestine wong loro Pak Kasmadi, jadi gak sampai meti tambah izin. Nek ditunda besok piye? Kalau ditunda besok piye? Maksudnya menisuk di jalan mana piye? Malah akeh sing mati maneh. Kirangan pecah iki mangke mboten purun sesuatu. Pejaya apa? Nggih, ulame didol mboten purun masuk sesuatu. Mboten purun masuk. Nggih. Kalau tidak bisa dijual terus diapakan? Ya nunggu 1 minggu lagi. Jadi kenapa kalau jala itu harus di pinggir? Ternyata kita pancing dulu udangnya itu untuk ke pinggir ini. Jadi inilah pinggir-pinggir di mana ikan udang itu nanti menepi karena ada pakan ya. Jadi dia akan menepi, dan kalau sudah menepi minggir-minggir ya di tepi-tepinya pematang ini, nanti baru bisa dijala. Dan kalau tidak diselesaikan hari ini, maka ini kita jala lagi ya. Jadi dia Pak Kasmadi ini bisa jala di pinggir karena ikan udangnya itu ada di pinggir. Kenapa ikan udangnya ada di pinggir? Karena diberi pakan ya, diberi pakan. Jadi pakan ikan udang itu dipakai sebagai pancingan agar ikan udangnya minggir. Nah, besok pagi kalau misalnya ini tidak selesai dijala besok pagi, belum tentu ikan udangnya bisa minggir. Karena apa? Masih ada sisa-sisa pakan yang tadi yang belum habis, sehingga dia tidak minggir lagi, tapi dia akan ke tengah. Nah ini kan minggir kan. Jadi ada kemudahan kalau ini. Jadi kalau sudah menjala itu 1 kali kegiatan saja, karena pengaruh dari pakannya. Nah itu ini dapat bandeng ya, ini dapat bandeng. Jadi kalau dapat bandeng begini, nanti kita kembalikan lagi. Nah, karena kita nggak bermaksud mengambil bandengnya, tapi mengambil udangnya. Nah itu dia akan bisa besar lagi karena dia antivirus dengan udang, beda. Jadi dia nggak akan kena penyakit. Yang kena penyakit kali ini hanya udangnya saja. Dibalik mana Cak? Cair pecah. Digoreng aja. Jadi kan cair itu sebenarnya yang kecil-kecil itu enak digoreng ya, jadi renyah seperti ikan wader. Tapi karena Pak Kasmadi ini benci jair, oke. Jadi karena Pak Kasmadi itu tahu bahwa jair itu adalah predatornya ikan anak udang. Jadi anak udang bisa habis karena dimakan jair kecil-kecil itu. Nah ini dimasukkan penampungan ya, supaya udangnya tidak mati dulu atau tidak cepat kuning, biar dia juga masih bisa merasakan nikmatnya air tambak sebelum dieksekusi ke gudang penjualan ikan atau tempat pelelangan ikan, nanti dijual ke sana. Dan ini adalah predatornya anak udang ya, ini mujair, ini predatornya anak udang. Dia nggak ada benih, nggak ada bibit ya, tapi dia bisa banyak sekali ditambak karena dari air ya.
dari air sungai itu air apa, ikan jair ini predatornya udang. Jadi sama Pak Kasmadi dibuang saja ini. Pegel sama Mas Kasmadi. Jalannya ini beratnya hampir 5 kilogram ya. Jadi kalau dihitung 20 kali jalan itu saya rasa sudah capeknya luar biasa. Setiap melempar itu dia beban 5 kilo. Nah seperti ini. Semakin dijala semakin sedikit hasilnya, maka itu artinya udangnya sudah kondisi mau habis. Nah ini dapat bandeng lagi. Oh, enggak Kasmadi. Pak Kasmadi ini adalah buruh tani tambak, ya. Jadi dulu memang dia punya tambak, tapi sekarang katanya sudah tidak punya lagi. Di Pak Kasmadi ini akhirnya menjadi buruh tani tambak karena memang ahlinya di bidang tambak. Nah ini memang pekerjaannya menjala seperti ini, kuat badannya walaupun kecil. Tapi alhamdulillah anaknya bisa menyekolahkan anaknya sampai di perguruan tinggi negeri. Ya, di Madura lagi anaknya, sekolahnya hebat luar biasa Pak Kasmadi ini. Mudah-mudahan badannya sehat terus, rezekinya lancar, mudah-mudahan anaknya juga segera mendapatkan pekerjaan. Ini adalah hasil udang yang kita ambil tadi. 1 tong pertama tadi sudah dibawa untuk dijual di tempat penjualan ikan ya, tempat penjualan ikan. Dan yang ini adalah yang siap dijual lagi. Nah ini udangnya. Ini ada RS ya, ini ada es batunya, jadi dia nggak gampang merah kulitnya. Ini hasilnya ini, jadi ada 1 blok pertama dan ini ditambah sekitar hampir 2 hektar. Udang dibawa yang sudah kita ambil tadi tidak dibawa lewat darat, tapi dilewatkan air. Jadi kondisinya supaya tetap ada air, mengurangi udang supaya tidak cepat mati. Nah, ini baru dimasukkan, dicuci lagi ya. Dicuci biar nggak ada lumpur-lumpurnya. Nah ini baru dimasukkan tong. Dan tambah banyak ini udangnya, sudah siap kita bawa ke
ke tempat penjualan ikan, tempat pelelangan ikan. Masih ada lagi, ini nanti bisa jadi penuh ya, 1 tong. Nah, ini satu bos ya, 1 blong. Ini namanya kalau istilahnya orang Gresik 1 blong. Ini juga ada jar-jarnya ini ya, kan mujair. Ini dimasukkan lagi seperti ini. Ditaruh di tempat yang agak dingin supaya esnya nggak mudah mencair ya. Dan ini, nah, masih segar, masih hidup semua, walaupun kita ambil mulai siang ya, siang sampai sore masih segar ikannya. Dan itu tadi kegiatan kita di tambak kali ini. Jadi mungkin sahabat semuanya ada tambahan sedikit ilmu bagi yang belum pernah ke tambak ya. Nah, itulah kegiatan petani kita, dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng di channel Bunda Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.